on ya, di atas on ya. Jadi sebelum saya sampai di materi pembahasan tadi yang dua tadi, saya mau perkenalan dulu dengan Anda ini semua yang sekarang ada Zoom sama saya. Oke, Mas Nuraila, selamat siang Mas. Selamat siang ya. Oke, saya Kapten Amrinul. Ya, sebelumnya di kapal mana Mas? Kalau boleh saya tahu. Rute mana? Jalan mana? Bawa kendari kemana? Maluku ke Papua atau ke Jakarta atau Kalimantan? Kapal kargo kayu ya? Oh, sudah berapa lama di sana? 1 tahun. Oh, lumayan. Jadi sekarang ambil waskiping ini baru perdana, first time. Oke. Oke, Mas apa nih? Ilham, Ilkman. Standby dulu ya Mas Nuraila. Ilham Aiksan. Ilham Aiksan. Halo. Ilham Aiksan. Gak dengar ngopi dia. Pernah saya bilang jangan buka kameranya Mas. Mas Ilman. Ilham Aliksan. Saya mau tanya dengan Anda. Dengar kopi nggak? Ilham. Ya Ilham. Anda dari kapal mana terakhir? Ya, dari kapal mana? Saya mau perkenalan dengan Anda. Pengen tahu. Anda di kapal mana terakhir? Hah? Belum pernah naik kapal? Ini orang awam lah ceritanya ya. Ya orang baru lahir ya, belum tahu kapal ya berarti ya. Jadi kamu selama pembelajaran dari awal hari pertama sampai sekarang kira-kira gimana? Ada masuk nggak? Diserap nggak ke dalam? Atau dosen ngasih ilmu yang kemarin tuh masuk nggak kira-kira? Masuk ya? Bisa ya jalannya ya? Kira-kira paham ya? Oke, kita ke Mas Ilyas. Mas Ilyas, halo Mas Ilyas. Oke, selamat siang. Saya mau memperkenalkan diri dengan Anda. Oke, kita baru kenal sekali ini ya. Oke, dari kapal mana terakhir? Dari rute mana tuh? Jalannya mana? Riau mana? Selat Panjang, Bengkalis, Dumai? Butonnya ini ya, nol belakangnya Selat Panjang ya? Sungai Rupat. Daerah Kayu situ ya. Dulu saya pernah masuk sana dulu. Naik saya. Oke. Tambah dulu Mas Ilyas, Bang lihat. Abang Ilva apa Ilva? Ilva ya? Ilva 29 ya. Selamat siang, saya mau memperkenalkan diri Anda. Oke, Anda dari mana terakhir kapalnya? Oh, orang baru lahir ya? Baru lahir cerita ini. Itu dari hari pertama Anda mengikuti pelajaran ini sampai sekarang ini udah berapa hari ini, kira-kira gimana penangkapan Anda? Atau materi yang diajarkan dosen kira-kira penyerapannya sampai di mana? Ya memang gitu. Zoom meetingnya kalau pengen mau 1 hari Anda harus balik ke Jakarta, harus tatap muka. Iya, kalau Anda pengen mau jumpa sama dosennya 1 hari full bisa bosan juga. Kita lihat, aduh materinya buku semua ini yang kita ini. Tapi ada nggak bukunya disimpan kayak dikirim materi itu? Jadi ada kalian bisa simpan. Nanti kita di zoomnya agak lama ya, karena ini pembahasannya ada 2 materi, jadi nanti saya selang-seling ya. Jadi kita membahas masalah keselamatan, karena Anda belajar di sini sebagai ABK akan mengenal keselamatan, apa sih keselamatan itu di kapal gitu ya. Jadi banyak jadi saya cuma memberi di sini di Zoom meeting, dan materinya memang sengaja kenapa saya lempar tadi pagi materi,
Karena kalau kita adakan Zoom meeting pagi, orang belum pada bangun. Orang bangunnya tuh siang, pas makan siang mandi atau orang mau istirahat, itu orang baru bangun. Kalau pagi-pagi orang masih, jadi itu sementara saya lempar dulu materi-materi, baru nanti videonya Anda lihat baru seling-seling Anda. Oke, kembali ke Makassar. Makasih atas Irfa perkenalannya. Oke, Helmi Reza. Helmi Reza ada didengar nggak? Ada kopi nggak dengan saya? Helmi Reza. Ya, Helmi Reza, saya perkenalan diri Anda. Oke, Anda dari mana kemarin? Kapal terakhir? Rutenya mana? Kalimantan Barat. Anda berapa lama di sana? Oh, 7 bulan ya. Jadi ini masuk ke rating deck first time ya, maksudnya. Tapi Anda udah mempelajari semua dari materi pertama sampai sekarang sudah oke ya, nggak ada masalah. Oke, makasih. Tambah dulu. Oke, Abang Apis Anfaza. Oke. Selamat siang, saya memperkenalkan diri Anda. Oke, Anda terakhir dari kapal mana nih? Mulanya atau belum pernah? Berarti Anda baru bangun tidur nih, misalnya baru lahir jatuhnya kalau gitu. Ya, nggak apa-apa. Jadi tadi awal kalian belajar itu Anda dari dosen pertama sampai sekarang kira-kira gimana? Ada yang dimasuk nggak? Pemikiran kira-kira masuk nggak ini yang disampaikan dosen-dosen sebelumnya gitu gimana? Ya, nanti kalau saya ingatkan pada Anda semua, Anda kalau tidak ingin hilang itu file, Anda punya laptop, dikirim ke laptop. Atau kalau Anda pengen mau di print out, laminating, lalu dijilid, dijadikan satu buku, jadi Anda nanti bisa belajar sambil. Jadi kira-kira mana Anda yang enaknya aja deh. Mau dilaminating boleh, mau dipindahkan ke buku print out boleh, itu terserah Anda. Yang penting dosen sudah ngasih materi sampai pembelajaran hari ini. Ini adalah hari yang ke-29, besok mungkin hari terakhir tanggal 7 ya. Tanggal 7 nanti ada evaluasi. Kalian nanti jangan menjauh dari grup. Saya sering-sering baca di grup ya. Dia evaluasinya nanti di sore pukul 5 ke atas sampai pukul 11 malam. Seandainya Anda tidak mengikuti dan nanti evaluasi, dianggap Anda yang belajar dari pertama sampai di tanggal 30 itu Anda dianggap gugur. Rugi di Anda sendiri karena akhirnya mengulang lagi ya. Jadi menyita waktu. Diusahakan jangan sampai Anda tidak melihat di grup ya, jangan kehapus atau jangan sampai Anda terblokir ya, karena nanti yang rugi Anda sendiri karena tidak mengikuti dari awal ya, tidak mengikuti perkembangan ya, itu yang harus Anda jaga. Oke, terima kasih. Sekarang kita ke Mas Imam Muklis. Mas Imam Muklis, gimana nih kabarnya Mas Imam? Pak Imam, selamat siang Pak Imam. Ada dengar nggak Pak Imam? Pak Imam nggak dengar kayaknya. Pak Imam udah dengar nggak? Ya, sehat ya. Ya, dengar nggak suara saya? Saya panggil. Oke. Pak, perkenalan diri Pak. Bapak terakhir di kapal mana Pak? Bapak bisa sampai masuk diklat ini? Silakan Pak. Routing keren di operasi mana itu? Operasi. Oh, jauh ya. Berarti Anda sekarang sudah fumigasi nih. Sudah ini ya. Sana orang penyakit loh. Kalau kita tidak suntik tetanus itu bisa menular ke Anda punya keluarga, baik istri, anak atau saudara lain. Itu pengaruh itu karena memang di sana tempatnya penyakit tetanus, koloria gitu. Anda di karantina nggak kemarin? Kemarin sempat di karantina nggak? Ada 15 hari nggak di karantina? Oh, 2001, 2002. Tapi Anda punya vaksin sudah keempat kali ya? Atau ketiga kali?
3 kali ya. Oh iya. Iya, soalnya dari Afrika itu rata-rata orang ke sana, baik dia pergi ke sana, baik dia balik ke Indonesia, dia harus periksa ini ya, kesehatan karena penyakit tubernya. Wah, di sana lagi musim ya? Oh gitu. Iya, emang pasti jangan sampai sana Anda dari sini badan sehat, nyampe sana badannya udah kurus-kurus gitu kayak orang masa penyakit TBC kan. Karena sana tempatnya biar penyakit gitu. Ya, jadi hati-hati kerja di sana ya. Apalagi daerah-daerah Afrika gitu, ya Pak ya. Oke, terima kasih standby ya Mas Herman. Saya kembali ke Pak Herman Dallas. Pak Herman Dallas. Mas Herman Dallas. Selamat siang. Oke, saya perkenalan diri Anda. Oke, tolong terakhir di kapal mana terakhir Mas? Saya boleh tahu? Gua baru lahir ya? Alamak. Jadi pembelajaran dari materi pertama, hari pertama gimana sampai sekarang? Kira-kira ada yang masuk nggak di bayangannya itu, ada nggak? Kira-kira? Ada ya? Oh, dengan ibu dosen siapa kemarin? Namanya? Orang. Bu. Mbak Elsa Monur ya, ibu mana Elsa? Oh iya. Orang. Iya, oke. Ya, nggak apa-apa. Kalau kita nggak tahu, kita harus bertanya. Jangan sampai nanti kalau di kapal nanti Anda bingung. Aduh, saya mau bertanya apa ini? Karena kalau malu bertanya nanti sesat di kapal nanti. Iya, sesat di kapal nanti mereka kapal bingung. Saya mau lapor kemana nih? Mau lapor kemana? Nggak taunya kamu melapornya bukan ke kru kapal tetapi ke buruh kapal. Jadi bukan orang kapal, buruh kapal kamu tanya. Bingung buruh kapal. Nah, ini Anda siapa? Kau tanya sama saya. Sementara saya buruh. Ada loh pernah kejadian. Saya di Pekanbaru. Jadi orang naik ke kapal, orang baru nih mau join. Dia tanya ke buruh kapal. Dikerjain lah sama orang buruh kapal. Akhirnya kita sesat di situ. Tanya siapa? Jadi kalau kita harus ingin bertanya, pertama kalau Anda mau naik ke kapal itu ternyata harus Anda tanya ke mualim 1 dulu. Ya, orang dek itu atau orang mesin, Anda misalnya dari orang mesin, orang dek, kamu harus bertanya ke orang kapal, saya ingin bertemu dengan mualim 1, ya, chief officer, itu aja intinya. Jangan kemana-mana, udah pokoknya mualim 1 yang saya tuju gitu, karena dia adalah bertanggung jawab dari seluruh orang dek yang bertugas di atas kapal. Jadi yang pertama harus kalian tanya mualim 1, perwira 1 atau chief officer ya, itu yang harus ketemu. Oke, terima kasih, nggak apa. Oke, Mas Isnain Asrar, coba nih Isnain. Oke Mas, tolong buka kamera Mas. Mas dari mana Mas? Terakhir perkenalan diri Anda terakhir. Itu putus. Ini Anda di mana sih posisinya? Suara Anda saya terima bagus. Terakhir ini di mana sekarang kamu sekarang, Mas Ain? Di mana nih terakhir? Sekarang di mana nih? Oh, nggak dengerin. Oke, Bang Irgi Ahmad. Oke, selamat siang. Perkenalan diri Anda, dari mana kapal terakhir? Ini yang itu kita lewatin dulu. Terakhir dari mana? Ya, oke. Terakhir dari kapal mana? Terakhir di kapal mana? Terakhir Mas Irgi Ahmad. Baru lahir ya? Berarti baru lahir ceritanya. Oke, nggak apa-apa. Lebih bagus gitu. Oke, kira-kira dari materi pertama sampai sekarang ini gimana perkembangannya? Hari pertama sampai di hari ini gimana materi, kira-kira nangkap nggak? Ada bayangan ya? Ya, kebayangan ada ya? Bahwa Anda
Bu Anda udah tahu sedikitnya kapal gitu gimana ya. Oke, kalau gitu kita kembali sekarang ke materi. Kalian boleh lihat ini materi kelihatan semua, kira-kira kelihatan semua ke materi. Oke ya, sekarang kita judul materi adalah pengenalan berita bahaya atau distress. Ya, bahaya distress. Jadi kalau di kapal itu sama kita, kalau di kapal itu ibaratnya tidak mulus semulus jalan tol ya. Jadi ada istilah-istilah yang kalian harus tahu bahwa setiap pergerakan kapal itu ada macam-macam masalah atau kendala di laut ya. Banyak peristiwa insiden yang kalian harus ketahui, dan itu tidak membuat Anda jadi ciut, tidak jadi penakut ya. Jadi Anda harus bisa ibaratnya saya ini ingin kerja, fokusnya Anda ingin kerja dan ingin bekerja dan ingin sukses. Nah, sukses untuk kalian, untuk Anda dan untuk keluarga. Jadi di sini adalah yang kita kenal ada GMDSS. Ini ada Global Maritime Distress System. Safety System ini adalah suatu perangkap radio. Jadi di kapal itu ada perangkap radio yang bisa mengantarkan kita, membawa menuju keselamatan ya. Apabila kita di atas kapal terjadi peristiwa luar biasa ya. Luar biasa ini macam-macam ya, bisa kapal kandas ya, orang jatuh di laut, kapal kebakaran ya, kapal mau tubrukan atau bisa tubrukan ya, terus bahkan sudah, terus kapal mau tenggelam ya, bocoran ya, kebakaran itu adalah keadaan luar biasa yang harus kita tahu. Jadi jangan sampai kita tidak tahu nah, apalagi di kapal itu istilahnya kapalnya kecil ya. Kalau kalian nanti Anda bekerja di kapal yang seperti kapal ikan itu, kapalnya kecil di tengah laut, rombong-ambing itu Anda bisa bisa saja mengalami suatu masalah ya, atau terhindar dari masalah tersebut. Jadi tergantung cuaca pada saat itu Anda bekerja. Jadi apapun yang kita lakukan di atas kapal itu dia tidak semestinya kita harus banyak istilahnya lupa ya, tapi kita harus paham bahwa semua kita kembali kepadanya ya. Kalau memang kita ditakdirkan hidup lagi kembali kita selamat, kalau tidak ya itu kita kembali kepadanya. Jadi banyak peristiwa ya, saya punya kawan, saya punya ABK ya, ada yang mati di kapal ya, meninggal di kapal, ada yang jatuh di laut ada ya. Jadi itu semua akibat dari sistem kerja dan membuat jadi takdir yang menentukan jalan hidup misalnya. Jadi harus bisa analisa dari peristiwa yang kita alami. Nah di sini jadi distress ini adalah dia perangkap pesawat. Nah, dia kalau di kapal takut nggak ada, kapal kargo nggak ada, dia ada kapal besar. Jadi ini kegunaannya untuk apabila tiba-tiba ada berita kapal kita mau menuju ke suatu pelabuhan tapi ada kendala di perjalanan. Nah, pertama misalnya mesin kita rusak ya, kita tidak bisa melanjutkan perjalanan, mesin kita rusak ya. Nah, kita harus mengirim berita GMDSS-nya, distressnya itu melaporkan bahwa kita butuh pertolongan ya. Karena kalau mesin kita rusak di tengah laut itu kita nggak bisa ngapa-ngapain
misalnya cuma terapung-apung, mau lego jangkarnya nggak nyampe ke dasar laut. Ya karena apa? Karena kedalaman lautnya itu sampai 1000 sampai 3000 meter gitu. Itu kadang jangkar tidak bisa nembus sampai ke dasar ya. Jadi terombang-ambing kita, terombang-ambing bahan bakar kita misalnya sudah habis nih ya, terus kedua makanan kita stoknya udah habis, itu juga termasuk bagian daripada distress ya. Ya, semua stres semua, orang kapal stres ya. Nggak bisa lanjutkan perjalanan sementara bahan bakarnya habis, makanan stoknya udah habis semua 3 hari, nggak ada yang bantuin kita. Nah itu istilahnya kita harus minta butuh pertolongan. Gimana? Kita harus calling ke stasiun radio dengan menggunakan perangkap ini, GMDSS, gunanya untuk disebarkan luaskan ke wilayah yang dimana kita berasal. Misalnya kita berasal dari Indonesia, otomatis kita dikirim ke beritanya ke Indonesia. Jadi orang internasional mengirim berita dan disampaikan ke negara asal. Kita dikasih tahu, oh itu kapalnya Sanu, misalnya kapal perintis, dia butuh pertolongan, dia terapung-apung, perusahaannya ini bla bla. Dia kirim balik tuh, nanti pesan itu menerima berita seperti itu. Ya. Jadi harus bisa menganalisa apa yang menyebabkan kapal itu bisa terapung-apung atau apa masalahnya ya, kok bisa rusak mesinnya gitu. Jadi harus dipahami. Terus GMDSS ini juga adalah alat deteksi yang modern ya. Dulu belum ada, zaman saya dulu tahun 1998 2000 itu belum ada GMDSS. GMDSS ini terbitnya 2002 ke atas sampai sekarang GMDSS. Jadi perangkap radio yang disatukan. Nah, tadinya sih pisah, ya sekarang disatukan dan sudah ada perangkap tambahan. Nah itulah dibuat satu kelompok namanya GMDSS ya. Jadi semua itu programnya sudah ada situ. Kita sebagai ABK sebenarnya memang tidak diharuskan mengoperate radio ini. Kenapa? Ini punya perwira radio atau markonis ya, atau perwira Molim 1 yang ditugaskan untuk mengoperate radio ini. Anda tidak boleh berhak untuk memegang. Kenapa? Karena bukan tugasnya. Yang berani tugasnya mengoperate ini adalah Molim 1 atau radio markonis, atau Molim 2 bisa juga, atau kapten ya, kapten yang menjadi suatu operator bisa juga. Jadi jangan sampai katek, kita juga harus tahu bagaimana mengoperasikan perangkap ini ya, itu GMDSS. Jadi pengertian GMDSS ini adalah satu paket keselamatan internasional dari prosedur keselamatan. Dia termasuk kayak misalnya gini, salah satunya kapal ini ada mengalami bahaya, dia panggil Mayday sampai 3 kali. Contohnya ini perangkap GMDSS yang suatu kapal yang memerlukan pertolongan, dia memberikan laporan, dia bilang Mayday ya. Nah, terus nama dia 3 kali, nama kapal, call sign dulu nama kapal, baru apa yang Anda punya masalah ya. Di situ setelah nama kapal, call sign-nya, tanda panggilan, dan situ masalah Anda apa, dibilang situ adalah masalahnya ada kerusakan mesin. Nah, mesin kamu sebutkan kerusakan mesin dan sebutkan jumlah kru di atas kapal ya. Nah, setelah udah gitu baru kirim beritanya, nanti ada stasiun radio pantai terima. Nah itu akan dia balas dan itu disampaikan ke mana asalmu, kirimlah ke asal negaramu. Di negaramu katakan bahwa kapalmu adalah kada rusak. Nah setidaknya agensinya perusahaan kamu, dia memberitahu bahwa kapal itu mengalami kerusakan. Jadi nanti perusahaan itu akan membuat suatu apa yang harus dibuat dengan kapal yang sedang mogok ini, atau kapalnya mogok atau kapalnya rusak. Nah, jadi
nanti perusahaan yang menentukan mau diadakan suatu tandingan atau perbaikan di tengah laut. Ya, jadi tergantung situasi dan keadaan. Tapi rata-rata ditowing sih ya, kalau kapalnya rusak. Ditowing, digandeng ya dengan takbut, ditarik ke daerah wilayah yang terdekat. Misalnya wilayah yang rusak itu kamu di area di Laut Jawa, jadi kamu dikirim ke Jakarta, kapalnya dikirim ke Jakarta dan akan menerima takbut yang akan mentowing kembali ke Jakarta. Nanti di Jakarta diselesaikan bagaimana caranya untuk mengadakan suatu perbaikan. Jadi kita harus mengirimkan suatu berita yang mengadakan kalau kita ada rusak. Terus kalau misalnya berita lain adalah panggilannya seperti ini. Security 3 kali. Ya, panggilannya security itu keselamatan. Jadi kalau misalnya Anda nih layar menuju daerah berbahaya, ya daerah berbahaya mana? Daerah Topan. Itu Anda diwajibkan memberikan informasi security. Nama kapal, terus nama perusahaan, terus apa beritanya. Beritanya di mana mengatakan bahwa sekitar berapa nautical mile kita menghadapi namanya angin topan. Jadi waspada dan berhati-hati. Jadi harus kalian pahami bahwa peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat mengerikan. Kenapa? Karena kapal pun bisa dihisap, bisa dibalikan sama angin topan. Kenapa? Karena wilayahnya wilayah dia, wilayah yang kebanyakan yang bercuaca yang ekstrim, dan itu wilayahnya di daerah utara, Filipina ke atas sampai ke Jepang, sampai ke Cina, sampai ke Korea. Itu daerah Atlantik, daerah yang sangat ekstrim. Ya, jadi kalian harus kalau sudah berada di daerah ekstrim harus hati-hati. Ya. Kenapa? Peristiwa daerah ekstrim itu sangat tidak bisa kita hindari. Ya. Dimana kita harus mendapatkan berita ekstrim itu, itulah dinamakan namanya navigasi warning. Navigasi warning yang akan memberikan tahu bahwa di suatu tempat ini titik dengan posisi lintang bujur akan ada pergerakan angin topan. Nah, jadi dari situ Anda siap-siap untuk menghindari berapa radius kita menghindari titik angin topan itu. Ya, jangan sampai nanti pada saat di jam tersebut diberitahu Anda sudah kena hisap dengan angin topan. Jadi harus betul pelajari apa berita yang harus diterima. Ya, jangan sampai nanti Anda tidak tahu. Dia sama dengan handphone. Ada SMS masuk, itu harus dibaca dan dilaporkan ke stasiun radio. Gitu. Nah ini ya untuk komunikasi yang dipakai atau untuk meningkatkan keselamatan dan mempermudah saat penyelamatan kapal, perahu pesawat terbang. Ini adalah jam yang direvisi oleh Organisasi Internasional Maritim. Organisasi Maritim Internasional atau IMO, yang mengatakan bahwa PBB tanggung jawab untuk kapal dan pencemaran laut. Jadi kalau ada peristiwa kapal ini tubrukan, kapal tanker sama kapal tanker, ya, kapal tanker atau kapal LPG, kapal tanker atau kapal LPG itu sama-sama tubrukan. Nah itu untuk menghindari jangan sampai terjadi pencemaran di laut, nah, harus mengambil inisiatif bahwa kapal ini harus cepat balik ke Jakarta dan harus ditransfer bahan bakar. Kenapa gitu? Karena sudah ada bahan bakar yang bocor, dinding bahan bakarnya bocor dan menyebabkan bahan bakar itu jatuh ke laut sedikit karena habis tubrukan. Nah, pada saat dia kapal mengalami bocor itu harus cepat-cepat chief engineer dia harus memindahkan bahan bakarnya ke wilayah yang tidak bocor, diimbangi dengan balas.
Misalnya gini, bahan bakar bocornya di sebelah kanan, bekas tubrukan, sementara di sebelah kiri tidak bocor. Nah, ini yang di sebelah kanan dipindahkan ke kiri, atau yang dari kanan dipindahkan ke sentral, tangki sentralnya, ke tangki tengah. Bagaimana untuk tidak terjadi perluasan pencemaran lingkungan? Kenapa? Karena kita kapal kita ditubruk, atau kita mentubrukkan bahaya dengan kapal lain. Ya, jadi kita harus bisa mengimbangi balas. Nah, misalnya kalau ditransfer ke kiri atau di tengah, kita harus bisa memberikan suatu tindakan bagaimana di kapal itu tidak mengalami kemiringan sebelah kiri. Ya, karena kadang lupa chief officernya dia sebenarnya dia mentransfer minyak, tapi dia tidak memberitahu ke orang dek. Salah. Ya, apabila terjadi hal-hal yang tidak miring kiri, dan dia pindahkan minyak bahan bakarnya kiri dan tengah, ini mengakibatkan akan terjadi adalah petaka. Jadi memang tidak boleh sembarang untuk mengirim atau memindahkan muatan yang tanpa sepengetahuan orang dek. Ya kan? Jadi harus diimbangi dengan pemberitahuan yang jelas. Nah, di sini adalah bagian pesawat JMDC mengalami kecelakaan JMDC di mana adopsi. Ini di kecelakaannya dalam posisi banyak ceritanya ya. Ada bisa tubrukan atau bisa kecelakaan akibat kandas atau kecelakaan akibat dia kapalnya terbalik. Di baru ini ada kapal yang terbalik ya. Kenapa? Karena muatan atau dengan bahan bakar akibatnya kapal ditarik ke luar Jakarta dan akhirnya dilakukan di daerah Truk Jakarta. Karena kalau tidak ditarik dia akan mencemari lingkungan daripada bahan bakarnya tersebut karena bercampur dengan tangki lain. Jadi mau nggak mau harus dipindahkan dulu ya. Terus untuk menyelamatkan kapal kita harus bisa memberikan suatu informasi melalui JMDC ke perusahaan atau ke wilayah yang terdekat. Jadi nggak sembarang dia mengadakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada saat itu. Jadi ini diadopsi. Terus kedua, JMDC terdiri dari beberapa sistem. Yang beda dengan baru, tapi kebanyakan adalah peralatannya disebut diterapkan selama bertahun-tahun. Jadi penyebab daripada peristiwa-peristiwa yang luar biasa tadi ialah dia harus bisa merespon ya, sampai kita sudah mengalami kecelakaan tapi tidak ada respon dari perusahaan atau negara kita sendiri ya. Itu yang membuat kita jadi kesal ya, karena lama ya, untuk mengharapkan ada informasi pelabuhan atau informasi dari wilayah pantai untuk kita gitu. Terus ini juga sistem yang dibuat dari JMDC ini adalah untuk pengoperasian dari kapalnya ya, apabila dia selalu on time ya, tidak boleh dimatikan walaupun dia di pelabuhan dia tetap on time ya, tidak boleh dimatikan. Kenapa? Karena dia adalah berita khusus yang diterima untuk terjadinya apabila misalnya kalau kapal nih bergantian perwira. Nah, perwira yang bertanggung jawabnya adalah dia harus bisa bertanggung jawab pada saat dibutuhkan ya, misalnya seperti dia ada molen 1 ya. Jadi siang perwira cadangan atau perwira yang melimpat bisa dia naik jadi molen 1 atau secondnya bisa jadi molen 1. Jadi memang harus ada kejelasan ya, bagaimana bila pada saat
kita menjalani kapal itu atau mengoperasikan kapal itu, ternyata ada masalah yang tidak bisa dibuat baik. Nah, misalnya gini, radio yang kita pakai ini komunikasinya bagus, ya, dikirimlah berita. Nah, pada saat dia nanti si penerima stasiun di sana tidak menerima secara utuh apa yang terjadi di dalam kapal, dia juga tidak bisa memberikan akses untuk berikan bantuan gitu ya. Ini bila terjadi, bila kapalnya misalnya di luar dugaan gitu loh, bisa jadi kapalnya rusak di tengah, rusaknya di sini, terus spare part tidak ada. Itu pernah saya ngalami dulu di kapal takbut ya. Itu loop oil rabbit casingnya itu pecah, karet. Pada saat itu tidak ada spare part. Wah, bingung kan. Untungnya di situ ada masinisnya yang bisa bikin ngelas, dan dia yang membuat rehabilitasi oilnya itu, loop oilnya itu seperti besi, tidak seperti karet. Kenapa? Spare partnya habis ya. Pada saat berangkat bayar itu, chief engineer kita nggak memeriksa spare part yang ada di sini. Mas, nanti ini ada pemberitahuan kalau nanti mati, kita akan kembali ke link baru ya. Ini linknya akan habis, waktunya, durasinya udah mau habis, jadi nanti kita pindah ke link baru ya, jadi sampai nanti ada pemberitahuan lagi di grup. Kalian bisa lihat di grup apa yang harus dilanjutkan lagi ya, karena sini adalah linknya sudah mau habis. Ya lo, bentar ya, kita ganti link ya. Ini udah habis linknya, kita ganti dengan link baru. Sebentar, linknya ini udah mau habis nih. Kita pindah ganti baru dengan posisi. Kalau nanti invite ke link baru, saya ganti sebentar. Udah mau habis ya, nanti keluar dengan sendirinya karena habis, dia masa waktunya habis. Sebentar, kita break dulu 5 menit. Kita break sambil saya ambil link baru dulu ya. Kopi dulu sebentar.
Si Haji, Ji mana Ji? Ji. Ji, tolong air minum Ji. Ji. Ambil ke situ. Aduh. Belum. Bentar. Masih lanjut lagi.